Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di lautan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kak, ku sesalkan hidupku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya benar Tuhan, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami lewati dalam hidup ini ya Tuhan, Engkau tetap memegang setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami terkadang kami khawatir, terkadang kami meragukan akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah hari demi hari kami terus diingatkan bahwa Engkau Allah yang akan tetap selalu memegang teguh kami. Engkau yang akan tetap selalu menjaga dan menyertai setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami datang pada malam hari ini mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami manusia-manusia yang berdosa ya Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Tapi biarlah Tuhan malam ini Kau yang melayakkan setiap kami, menyucikan setiap kami agar kami dapat datang, beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh terberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Kita memuji Dia sebab Dia adalah Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari ya kita angkat pujian ini sekali lagi. Angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Yohana Lim. Sebelum itu, mari kita puji Tuhan lagi dengan lagu Jadikan Aku Indah. Biarlah lewat pujian ini, lewat firman yang akan dibawakan, hidup kita semakin lebih baik lagi dan semakin menyerupai dengan kehendak Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
Selamat malam rekan-rekan yang ada di Pemuda, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, semangat ya. Yang penting semangat. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau juga yang sudah mengeluarkan kami dari lubang kubur maut masuk ke dalam hidup yang kekal. Bapa, Engkau yang terus memberkati semua rekan-rekan yang ada di Pemuda. Pada malam hari ini kami akan duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Beri kehausan, kelaparan akan firman-Mu lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan menolong kami bersama-sama memberikan hikmat, pengertian yang daripada Roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan Pemuda, bolehkah saya bertanya, apa yang membuatmu sangat bersukacita? Apakah kalau duitnya banyak? Apakah kalau habis makan makanan yang enak? Nonton film yang lucu? Hiburan yang menyenangkan? Lalu hatimu penuh dengan sukacita. Bagaimana keadaannya kalau terbalik? Ya, dompetmu kosong, makanan tidak enak, ya. Kemudian rekan-rekan juga baru mendengar ada orang-orang yang mengata-ngataimu di belakang. Mengata-ngatai pasti yang negatif, ya. Bagaimana? Apakah rekan-rekan masih tetap bisa bersukacita di dalam keadaan seperti itu? Mari kita membuka firman Tuhan, surat Filipi pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih, Yudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Rekan-rekan Pemuda, dari contoh yang tadi saya sebutkan, ya, dompet kosong, lalu kemudian ada orang-orang yang mengata-ngatai kita, ya. Bahkan kadang-kadang orang yang terdekat bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat melukai hati, ya. Ale tidak berpendidikan tinggi, itu sebabnya Ale tidak punya masa depan yang cemerlang. Bagaimana respon kita? Apalagi kalau ada orang-orang, kalau sesama teman kan suka ngejek ya, suka ngebully. Bahkan pengalaman masa kecil itu bisa terus terbawa sampai kita sudah dewasa. Nah, rekan-rekan, saya mau bicara tentang adanya satu mekanisme yang terjadi, tertangkap oleh panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita raba. Dan semuanya itu akhirnya membentuk yang saya katakan kebenaran diri sendiri. Ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan-kesimpulan, saya memang begini, masa depan saya suram, saya memang miskin,
saya memang jelek, banyak orang mengejek saya. Tuhan tuh salah menciptakan saya. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Itu yang dinamakan kebenaran diri sendiri yang muncul ditangkap dari panca indera yang menjadi sensor semua informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan ketika hal itu dihubungkan dengan yang namanya kebahagiaan, ya, ada yang namanya sensual happiness. Sensual happiness sesuai dengan katanya, sensual itu ngomong tentang panca indera. Kebahagiaan kita tergantung dari panca indera. Ya. Kalau perasaan kita enak, nyaman, maka kita jadi senang, happy. Tapi kalau perasaan kita tidak enak, makanya kita jadi sedih. Ya, saya nggak tahu kalau di Ambon itu istilahnya apa ya. Tapi kalau di Bandung, saya sering dengar anak-anak muda itu bilang, aduh gue bete. Ya, saya tuh bad mood, artinya begitu ya. Mungkin kalau istilah zaman sekarang baperan deh, jadi emosi tinggi. Nah, kita bisa jadi seperti yoyo. Rekan-rekan di Ambon pernah main itu enggak ya? Mainan sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas. Jadi artinya emosi kita tidak stabil. Nah, rekan-rekan, Alkitab mencatat di dalam surat Filipi yang barusan kita baca, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus waktu ngomong ini, dia ada di dalam penjara. Dan dia masuk penjara karena mengabarkan Injil. Bahkan ada sesama rekannya, rekan-rekan perhatikan ayat pasal 1 ayat 17. Dia ada rekan yang semakin memperberat supaya beban Rasul Paulus itu semakin bertambah. Jujur ya rekan-rekan, kalau ada teman yang seperti itu ya, sakit hati gak? Apakah bisa bersukacita? Kita akan marah, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, bahkan mungkin kepahitan. Boro-boro bisa bersuka cita. Tapi aneh, kenapa Rasul Paulus bisa bilang dia bersuka cita? Karena sukacita Rasul Paulus bukan tergantung dari panca indera secara jasmani. Tetapi sukacita Rasul Paulus itu berdasarkan panca indera secara rohani. Ya, ada panca indera secara rohani. Mata rohani, telinga rohani, pengecapan rohani, penciuman rohani. Ya, kita belum pernah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tapi kita bisa tahu Tuhan itu ada. Kita yakin bahwa Tuhan itu memimpin jalan kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus juga berdoa di dalam Efesus 1 ayat 18. Aku berdoa supaya mata hatimu tercelik. Mata hati yang bisa melihat ada karya Tuhan ketika melihat alam semesta. Kita bisa menyadari ajaib Engkau Tuhan. Bahkan Mazmur 34 ayat 9 bisa mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Raja Salomo itu mempunyai hati yang bertelinga ya, di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan lipsomea, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Artinya hati yang ada telinganya itu ngomong tentang telinga rohani. Nah, ketika firman Tuhan itu bekerja di dalam telinga rohani, itu mendatangkan iman di dalam kehidupan orang percaya. Dan Rasul Paulus, dia tidak dikuasai oleh kebenaran diri sendiri, tapi dia dikuasai oleh kebenaran Allah. Itu sebabnya dia katakan, aku bersuka cita. Karena penderitaanku saat ini justru mendatangkan kemajuan Injil. Aku bersuka cita karena orang-orang justru semakin berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan dia bisa melihat ada kebaikan Tuhan di balik semua musibah yang terjadi di dalam kehidupannya. Itulah yang saya katakan spiritual happiness. Kebahagiaan, sukacita yang berdasarkan kepada relasi dan pengenalan kita akan Tuhan. Seperti Nabi Habakuk pada saat di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Aku akan beria-ria, aku akan bersukacita. Apakah Habakuk sedang banyak duit? Apakah hatinya senang?
karena perkara-perkara jasmani. Justru bangsa Israel ada di bawah tekanan, penjajahan, kehancuran, kesedihan. Tapi Nabi Habakuk tidak dikuasai oleh panca indera secara jasmani. Tetapi dia dikuasai oleh kebenaran Allah. Ya, rekan-rekan, kalau rekan-rekan mengerti apa yang saya beritakan, praktekkan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sehingga sukacita itu adalah buah daripada roh Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Ya. Dan kemudian rekan-rekan, kenapa seseorang itu bisa khawatir? Khawatir itu adalah satu rasa takut, gelisah, cemas tentang satu hal yang tidak pasti. Nasihat Rasul Paulus di ayat ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau bicara tentang khawatir, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah hal-hal yang enak, nyaman, menyenangkan? Atau justru yang sebaliknya, yang negatif, yang menakutkan kita? Nah, rekan-rekan, kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Rasul Paulus bilang, jangan. Saya pakai bahasa sehari-hari ya, versi saya. Stop berpikir yang negatif. Bisa? Stop. Karena dalam hitungan detik kita bisa memikirkan 10, 20 perkara yang semua yang jelek-jelek. Dan kita perlu melatih diri kita memikirkan hal-hal yang asalnya daripada Tuhan. Ya, yang di ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, dan lain sebagainya. Nah, gantinya jangan khawatir, Tuhan itu mau supaya kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Artinya kita meminta kepada Tuhan, nyatakan kebutuhan kita, keinginan, kerinduan hati yang terdalam, nyatakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Ya. Dan poin yang ketiga yang berikutnya, di bagian akhirnya adalah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang seringkali dilupakan. Kalau kita menaikkan doa seperti satu list belanjaan ya. Mau ini Tuhan, ini, kita bisa 10, 20 hal. Tapi apakah kita ingat juga untuk mengucap syukur? Kenapa perlu mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, kita menyatakan iman kita kepada Allah. Bahwa Allah sanggup untuk menolong kita di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tuhan lakukan perkara yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan itu. Ya, saya beri contoh ya. Satu kali Pak Amos terlambat pulang ke rumah. Waktu itu belum ada handphone, saya tidak bisa kontak. Saya masih belum ada Naomi ya. Kami masih berdua saja. Lalu di luar ada hujan petir, menakutkan. Pak Amos belum kunjung pulang. Lalu saya mulai panik dan di dalam kepanikan saya berpikir kalau saya telepon sama orang itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi bisa membuat satu gosip ya, karena hamba Tuhan tuh sangat rentan dengan gosip. Jadi saya memilih untuk akhirnya berlutut dan mencari Tuhan. Saya mulai memikirkan hal yang buruk. Aduh gimana kalau kebanjiran, gimana kalau dirampok, gimana kalau kesambar petir, bagaimana. Saya terus ketakutan. Ya, karena pikiran saya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Tapi saya ingat firman Tuhan ini lalu kemudian saya berkata stop berpikir yang negatif. Dan saya mulai mempraktekkan, Tuhan aku percaya dimanapun juga Pak Amos berada saat ini Engkau tahu. Dan kalau dia dilanda dengan kesulitan, Tuhan Engkau punya ribuan pasukan malaikat surgawi yang sanggup untuk menolong Pak Amos. Entahkah itu kebanjiran, entahkah itu ban kempes, ya. Dan Engkau juga sanggup untuk mengendalikan alam, menghentikan badai, menghentikan hujan petir. Apa yang Tuhan tidak sanggup untuk lakukan. Dan saya katakan itu di dalam permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan saya bersyukur Engkau mengasihi Pak Amos, Engkau pasti menolong. Engkau pasti membuat Pak Amos pulang kembali ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Cukup lama, saya terus bergumul di dalam doa.
Dan doa itu saya akhiri dengan pengucapan syukur sambil mengingat kepribadian Tuhan. Tuhan, Engkau setia, Engkau pasti menjawab doa lebih daripada apa yang saya minta dan doakan. Selesai saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Tidak lama saya dengar suara Pak Amos masuk ke rumah, kehujanan, tapi Bapak dalam keadaan baik, selamat, sejahtera. Apa gunanya khawatir? Tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menambah sehasta pun dari kehidupan kita, ya, tapi membuat kita jadi tambah panik dan membuat kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, ketika kita lakukan ketiga hal ini dengan benar, 1, jangan khawatir, 2, berdoa, 3, mengucap syukur. Sepertinya sederhana ya rekan-rekan. Ayat ke-7 itu terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Meskipun masalah kita belum selesai, tapi damai Tuhan itu memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Nah rekan-rekan, kenapa seringkali orang Kristen kalau ditanya, kamu punya masalah? Iya. Udah doa? Udah. Tapi mukanya muka pepaya. Nah itu ada yang salah rekan-rekan. Ya, kenapa? Karena udah selesai berdoa dalam nama Yesus, amin. Lalu kemudian berpikir lagi yang negatif. Kembali itu beban udah ditaruh, dipikul lagi di pundaknya. Ya, saya sering sekali menjumpai kebiasaan ini di tengah jemaat Tuhan. Ya, oleh karena itu rekan-rekan, saya mengajak kita semua praktekin sederhana. Ya, apa yang membuat engkau khawatir? Masa depan, jodoh, pekerjaan, penghasilan, kesehatanmu, mari bawa itu semua ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberkati rekan-rekan semua, memimpin hidupmu menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. Menjadi anak-anak muda yang menjadi pemimpin bangsa, pemimpin di tengah masyarakat, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk renungan singkat pada malam hari ini. Bapa, tolong kami agar kami tidak dikuasai oleh kebenaran diri kami sendiri, tapi kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, seperti yang terjadi dengan Rasul Paulus, Habakuk, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lain, sehingga sukacita kami tidak dikuasai oleh situasi dan keadaan sekeliling. Bapa, kami juga mau taruh semua harapan, semua beban, semua ketakutan akan masa depan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati semua rekan-rekan pemuda. Berkati pekerjaan, pelayanan, masa depan. Sediakan jodoh yang terbaik, pasangan hidup yang takut dan gentar akan Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan, baik bagi gereja Tuhan maupun juga bagi bangsa kami. Sehingga anak-anak muda menjadi seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rekan-rekan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberkati rekan-rekan semua dan melindungi rekan-rekan semua. Tuhan menyinari kita bersama-sama dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.